Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara dan beberapa jalur perdagangan semasa perkembangan Islam. Dari daerah pantai selatan Cina, kapal-kapal dagang melalui Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Teluk Benggala, kemudian ke India. Dari India dapat ditempuh dua jalan, yaitu melalui laut atau darat. Jalan laut yaitu dapat ditempuh melalui Laut Arab, Laut Merah, terusan Suez atau Mesir, kemudian Laut Tengah, Laut Asia Kecil atau Turki. Ramainya jalan laut melalui Selat Malaka berarti juga melalui perairan Nusantara, terutama Sumatera, Kalimantan, Riau Kepulauan. Akibatnya, melalui bentangan jalur-jalur laut tersebut, wilayah Nusantara terlibat perdagangan internasional dalam kaitannya dengan penyebaran wilayah pengaruh Islam. Umumnya mengikuti jalur dan arus pelayaran perdagangan di sepanjang pantai. Dengan kata lain, Islam menyebar ke wilayah Nusantara melalui jalan perdagangan laut dan komunitas-komunitas Muslim, mulai berkembang di kota-kota pelabuhan. Maka tidak mengherankan kalau pusat-pusat kekuasaan Islam juga bermula dibangun di kota-kota pelabuhan. Nah, sehubungan dengan itu, maka saya akan mengutarakan yang pertama, perkembangan wilayah pengaruh Islam di Nusantara. Proses perkembangan wilayah pengaruh Islam di Nusantara dapat dilakukan melalui beberapa jalur, seperti jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab ke Gujarat, kemudian Persia yang berdatangan di wilayah Nusantara umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat-pusat perdagangan sambil menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali ke negara asal. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengadakan transaksi dengan para pedagang setempat. Di samping itu, perkembangan Islam juga dilakukan melalui jalur dakwah. Kehadiran makam Muslim di Trowulan sebagaimana tersebut dalam angka-angka tahun wafat telah menarik perhatian tentang kemungkinan adanya masyarakat Muslim di dekat pusat kekuasaan Kerajaan Majapahit. Pusat-pusat perdagangan di pesisir utara Jawa seperti Gresik, Jepara, Cirebon, Banten sejak akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi telah menunjukkan kegiatan keagamaan oleh para wali di Jawa, hingga kemudian lahirnya Kerajaan Islam Demak. Sejak itu, perkembangan wilayah pengaruh Islam di Jawa telah dapat berperan secara politik. Sesuai dengan ajaran agama Islam, setiap Muslim adalah da'i. Para mubalik, guru agama Islam mempunyai tugas khusus menyiarkan agama Islam. Keberadaan mereka secara khusus telah mempercepat proses perkembangan wilayah pengaruh Islam, antara lain melalui strategi mendirikan pesantren Islam di Pulau Jawa. Penyiaran agama Islam dilakukan terutama oleh para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Strategi dakwah yang mereka terapkan telah berhasil meluaskan wilayah pengaruh Islam ke Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, serta Lombok. Kesultanan terbesar di Kepulauan Maluku pada abad ke-14 sampai 16 Masehi adalah Kesultanan Ternate. Sejak abad ke-10 Masehi terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Kapal-kapal dari Jawa, Malaka, dan Arab secara teratur berlayar ke sana. Pada awalnya, kesultanan itu menganut animisme, namun setelah Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500, Raja Ternate ke-19 kembali dari Giri, Gresik, dan menyandang gelar Sultan. Agama Islam menjadi agama resmi kerajaan. Perkembangan Islam melalui jalur perkawinan. Semakin berkembangnya perdagangan, semakin banyak pula para pedagang Islam dari Persia, Arab, kemudian Gujarat yang datang ke Nusantara.
Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menetap di berbagai wilayah Nusantara. Daerah pemukiman mereka disebut Pakojan. Banyak di antara mereka kemudian menikah dengan anggota masyarakat setempat. Jika wanita yang dinikahinya itu berasal dari golongan elit, setidaknya akan berpengaruh dan mendukung bagi proses dakwah Islamiyah terhadap masyarakat. Penyebaran agama Islam dengan menggunakan sarana kesenian disesuaikan dengan kondisi pada masanya. Saat itu kebudayaan pra-Islam atau prasejarah atau klasik masih sangat kuat dan menyebabkan para mubalik memanfaatkan kesenian sebagai sarana syiar agama. Misalnya di Jawa menggunakan wayang kulit, gamelan, dan sebagainya. Melalui jalur-jalur tersebut, setidaknya proses perluasan di wilayah Muslim Nusantara mengalami perkembangan hingga kemudian Islam sebagai agama yang mayoritas, kemudian panutan bagi masyarakat di wilayah budaya Nusantara.